Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita menunaikan salat subuh dan kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah. Ada satu ayat yang akan kita ulas di pagi hari ini sampai beberapa menit ke depan. Kita semua berharap semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita mendoakan jamaah kita yang kurang sehat, semoga Allah beri kesembuhan, dan yang punya kesibukan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di ayat 238 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu ala salawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Inilah isi ayat yang pendek ini, tetapi menyimpan makna yang panjang. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga salat-salat kita, as-shalawat, dan menjaga salah satu dari 5 waktu yang kita tunaikan setiap hari yang disebut salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Ini yang menjadi ulasan inti dari kajian kita di pagi hari ini. Selain pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah tentang apa yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah seputar tafsir dari salat wusta itu. Ternyata ada sebagian pendapat tentang salat wusta itu yang bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan. Rasulullah jelaskan salat wusta itu ini, tetapi ada ulama yang berpandangan itu bukan ini. Nah, kalau itu terjadi bagaimana sikap kita? Apakah kita terus mana yang kita pilih? Pendapat ulama atau pernyataan Rasulullah? Nah, itu beberapa kisi-kisi yang kita akan ambil di pagi hari ini melalui majelis ini. Semoga benar-benar mendatangkan manfaat bagi kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan, Hafidhu ala salawat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar semua salat dipelihara dalam waktunya masing-masing dan memelihara batasannya serta menunaikannya di dalam waktunya masing-masing, seperti yang telah disebutkan di dalam 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu fi waqtiha. Mengerjakan salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun. Aku berkata lagi, kemudian apa lagi?
Qala al jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Qultu thumma ayyun. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattu lazadani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakanku tentang amalan yang paling afdol itu, dan kalaulah aku minta tambahan, aku bertanya lagi kemudian apa, niscaya Rasulullah, pastilah Rasulullah akan menambahkannya lagi. Ini cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan apa yang paling afdol. Nah, sampai di sini yang berkaitan dengan hafidhu ala salawat ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di urutan pertama, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Itu adalah amalan yang paling afdal. Tapi kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jihad fi sabilillah itu yang paling afdal. Di kali yang lain Rasulullah menyatakan hal yang lain lagi sebagai amalan yang paling afdal. Nah, cara memahami hadis-hadis yang seperti itu adalah dengan mencari tahu cerita lengkapnya, atau yang biasa disebut dengan asbabul wurud. Kalau ayat Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis-hadis Rasulullah SAW ada asbabul wurud. Ada cerita panjangnya kenapa Rasulullah menyatakan itu. Ternyata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan amalan apa yang paling afdol kadangkala berkaitan dengan orang yang bertanya. Kalau yang bertanya itu kelihatannya fisiknya segar, bugar, kekar, jawabannya adalah jihad fisabilillah. Itu yang paling afdol. Kalau Rasulullah SAW melihat orangnya biasa-biasa saja, ya, tidak kelihatan ada sesuatu yang lebih, biasa-biasa saja, maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang normatif, sholat pada waktunya. Itu berlaku umum. Kalau kelihatannya yang bertanya itu adalah orang yang punya harta, dari pakaiannya mungkin, dari wangi, parfum yang dia pakai, maka jawabannya adalah al-infaq fi sabilillah, infak di jalan Allah. Jadi seperti itulah Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya. Bukan artinya Rasulullah nggak konsisten, bukan itu. Jadi kita harus bisa memahami konteks yang lebih umum dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari Ummu Farwah radhiyallahu anha, salah seorang sahabat wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang berbagai amal perbuatan. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai Allah ialah menyegerakan sholat pada awal waktunya. Nah, kalau di hadis yang lain, fi waktiha, as-sholatu fi waktiha, sholat pada waktunya. Waktu sholat subuh, dari awal azan dikumandangkan tadi sampai sebelum waktu syuruk, itulah waktu subuh. Berarti siapapun yang sholat di antara dua waktu itu sah sholatnya. Itu adalah sholat pada waktunya, sholat
di dalam waktunya. Di hadis Ummu Farwah ini lebih khusus lagi, sholat di awal waktu. Ya. Kalau bagi kaum laki-laki di masjid, sholat di awal waktu di masjid. Ya, tentunya ini dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi sedang musafir. Ya, seorang muslim yang sedang musafir ya, ada keringanan-keringanan baginya ya, untuk menjamak sholat misalnya ya, dan untuk sholat di atas kendaraan yang dia naikin. Jadi nggak ada kewajiban, tidak wajib, bukan nggak ada kewajiban, tidak wajib bagi seorang musafir kalau waktu sholat dia mampir ke masjid, itu nggak wajib. Kalau mampu itu baik. Jadi ini sedikit keluar, tapi masih ada hubungannya dengan hafidhu ala sholawat ya. Perintah Allah untuk kita menjaga sholat kita. Saat musafir banyak sekali keringanan-keringanan yang bisa kita ambil. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa safar, suasana kita musafir itu adalah suasana yang tidak mengenakkan. Ya. Kalau nggak salah Rasulullah katakan azab. Ya. Safar itu adalah siksa bagi orang yang sedang musafir. Makanya dia dibenarkan untuk menjamak sholat. Ya, kalau dia tidak temukan air, dia dibenarkan untuk tayamum, begitu. Ya, karena memang nggak nyaman bagi seorang muslim ketika dia sedang musafir. Makanya ya dibolehkan bagi seorang muslim yang musafir untuk mengambil rukhsah. Yang dibahas oleh para ulama kemudian adalah ketika kita sedang musafir, mana yang lebih afdol, kita menjamak sholat atau tidak menjamak sholat, kita mengambil rukhsah atau tidak mengambil rukhsah, mana yang lebih afdol? Ya. Rasulullah SAW menyatakan tentang rukhsah, tentang keringanan bagi seorang musafir ya. Ini yang sedang kita bicarakan adalah tentang musafir. Allah Subhanahu wa taala menyukai rukhsahnya diambil sebagaimana Allah menyukai azimahnya diambil. Ya. Maksudnya Allah suka kita menjamak sholat saat musafir, itu Allah suka. Ya, jadi jangan sampai terjadi ada seorang muslim yang mengecilkan atau mengucilkan temannya yang menjamak sholat saat musafir, padahal dia mampu mampir ke masjid. Jangan, nggak boleh. Walau bagaimanapun dibenarkan bagi seorang muslim yang sedang musafir untuk menjamak sholat. Dia di zuhur saat tadi sudah menjamak sholat, mau di masjid atau bukan di masjid dibenarkan, sehingga di sholat asar nanti dia tidak mampir lagi, dia langsung aja gitu. Jangan disalahkan, jangan dikecilkan, jangan dikucilkan yang seperti itu dibenarkan dalam Islam. Ya, kenyataannya dalam kenyataan sehari-hari ada yang melakukan itu ya, dan ada yang memaksa-maksakan diri setiap waktu sholat dia harus mampir ke masjid, padahal itu menyulitkan dirinya yang sedang safar gitu. Jadi Allah menyukai kita mengambil rukhsahnya sebagaimana kita mengambil azimahnya. Azimah lawan dari rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Menjamak sholat misalnya itu bagian dari rukhsah. Jadi sama ya. Kemudian hal yang lain, seorang musafir apakah dia wajib sholat Jumat?
Wajib nggak? Orang yang sedang musafir, dia sedang berada di tol menuju ke Surabaya, apakah dia harus mampir ke rest area untuk sholat Jumat? Tidak wajib. Seorang musafir, rukhsah baginya untuk tidak sholat Jumat, bisa diganti sholat zuhur. Jadi ini saya ceritakan supaya kita tidak merasa bersalah ketika itu kita lakukan gitu. Karena itu keringanan yang Allah berikan kepada kita yang sedang musafir. Nah, cuma jangan pula kita memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Semuanya kita sebut musafir, ke Jakarta saja musafir gitu. Ya. Ada hukum safar itu ada hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan safar itu baru dikatakan safar kalau jaraknya sudah 87 km atau lebih. Ya, kalau dari sini ke Serang udah 87 belum? Belum, masih 60-an lebih kurang. Ya maksimal 70 lah, 70 km. Belum 87. Kalau mau menjamak ke Merak sekalian, gitu. Baru bisa menjamak sholat. Ya. Walaupun jalannya tol, nggak masalah. Atau yang dikendarai adalah pesawat. Ya, jarak antara Tangerang dan Surabaya itu ya sekitar berapa? 700 ya, 700 km. Tapi kalau naik pesawat berapa jam? 1 jaman sampai. Ya, berangkat dari Tangerang jam 9, jam 10-an, jam 11 lah katakan udah sampai di Surabaya. Sholat zuhur bisa nggak di sana? Bisa sebenarnya. Tapi dibenarkan bagi seorang musafir untuk menjamak. Ya. Allah menyukai kita mengambil rukhsahnya sebagaimana Allah menyukai kita mengambil azimahnya. Ya, jadi bagian dari hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat itu. Ini berkaitan dengan seorang yang fil hadar, ya, tidak musafir, dan ke atas muslim yang sedang musafir. Ya, yang teknisnya berbeda. Ya, kalau fil hadar ya sholat di waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau sedang musafir ya bisa menjamak. Zuhur dan asar bisa dijamak. Ya, maghrib dan isya bisa dijamak, bisa dikosor lagi yang 4 rakaat. Jadi keringanan ya, diskon yang Allah berikan jangan disia-siakan gitu. Ya. Toh nilainya sama di sisi Allah, kita menjamak tidak menjamak ketika kita musafir nilainya sama, nggak beda. Ya. Jadi sekali lagi ini saya nyatakan karena memang saya dapatkan orang yang merasa nggak nyaman kalau menjamak sholat itu. Nah, berarti kan ada yang salah, nggak boleh mempunyai persepsi seperti itu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah menyukai rukhsahnya diambil sebagaimana azimahnya diambil. Jadi kita nggak boleh punya perasaan nggak enak, nggak nyaman kalau sholat itu dijamak, nggak boleh. Ya, harus kedua-duanya nyaman. Ya, karena Rasulullah yang mengatakan sama antara rukhsah dengan azimah ya di dalam kondisi musafir ya. Ini satu hal yang ingin saya ingatkan untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi. Ini hadis-hadis ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah ada hamba tersebut memiliki amal sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Subhanallah, ini spesifik banget ajaran Rasulullah. Ya, sebagai pelengkap dari sholat kita adalah sholat sunnah. Fungsi dari qobliyah dan ba'diyah yang kita tunaikan adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Gitu. Begitu juga dengan sholat sunnah lainnya yang selain qobliyah dan ba'diyah. Ya, di antara fungsinya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Demikian pula halnya amalan-amalan yang lain, puasa misalnya, puasa sunnah kita Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ya, atau puasa sunnah lainnya. Di antara fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa Ramadan kita. Khususnya kalau ada pertanyaan misalnya, bagaimana cara menyelesaikan atau apakah ada kafarat bagi seorang muslim yang pernah meninggalkan sholat di masa yang lalu. Dulunya dia nggak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika umurnya udah 40 tahun barulah dia insaf, sadar nggak pernah meninggalkan sholat lagi. Cuma sholat yang dulu itu mau diapain? Sholat yang tidak pernah dia tunaikan sejak balik sampai umur 40 tahun itu mau diapakan? Apakah harus diqodho? Ada yang berpendapat harus diqodho. Kalau harus diqodho ya dia harus kalkulasi. Ya. Umur berapa dia, baliknya umur berapa? Ya. Sampai umur 4, katakanlah umur 15 tahun sampai umur 40 tahun berarti ada 25 tahun kan? 1 tahun itu berapa waktu sholat, berapa kali subuh, berapa kali zuhur. Nah, itu dikalkulasi semuanya. Jatuhlah subuhnya sekian ratus kali misalnya, atau sekian ribu kali sholat subuhnya yang pernah dia tinggalkan. Dicicil sedikit demi sedikit. Menurut saya pendapat itu memberatkan. Ya. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah SAW. Agama itu mudah, ya. Kalau yang versi itu, ya. Tapi pendapat ini ada ya di dalam fikih ini ada pendapat seperti ini. Wajib diqodho katanya. Nah, kalau wajib diqodho, kesulitan yang pertama adalah menghitungnya. Ya, jadi harus dikalkulasi, diingat-ingat. Ya. Kemudian di totalnya subuhnya 1000 kali, nggak pernah ditunaikan misalnya. Kemudian ya diqodho, ya dicicil sedikit demi sedikit sampai selesai yang 1000 itu. Ya menurut saya ini nggak sesuai dengan ruh ajaran Islam. Ya. Karena ada pendapat yang lebih ringan dan lebih tepat. Ya, bahwa orang yang pernah sengaja meninggalkan sholat di masa yang lalu, dia harus istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat dan memperbaiki diri. Ya, sebagai wujud penyesalan dia atas kelalaiannya di masa lalu. Gitu. Sebagai bukti bahwa dia memang serius bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan rajin juga menunaikan sholat sunnah. Jadi sebagian ulama mengatakan itulah kafaratnya, memperbanyak sholat sunnah dan memperhatikan sholat wajib. Jangan pernah lagi dia lalaikan sampai akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat keseriusan itu pada diri orang itu. Kelihatannya itu lebih manusiawi gitu. Ya, dibanding yang dihitung-hitung berapa sholat yang pernah ditinggalkan tadi. Ya, Allah Maha tahu tentang keseriusan seseorang dalam bertaubat kepadanya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sholat kita.
kita sholat ataupun tidak sholat, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha mulia, maha tidak membutuhkan, ghani. Ya. Kalau seperti itu adanya, ya, sementara para ulama pun sebagian mereka berpendapat sholat-sholat di masa lalu bisa diselesaikan dengan istighfar, taubat dan memperbaiki diri. Plus memperbanyak sholat-sholat sunnah kalau konteksnya sholat. Kalau konteksnya puasa, ya memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi itu cara menjaga sholat-sholat kita. Ya, bagi orang yang pernah melalaikan sholat, kata kuncinya adalah islahun nafs, ya, memperbaiki diri di sisa umurnya. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengapresiasi iktikad baik kita. Ya. Walaupun amalan-amalan kita tidak seberapa, tapi Allah sangat mengapresiasi bahwa kita punya niat baik, punya iktikad baik untuk memperbaiki diri dengan segala kelemahan yang kita miliki. Kita ambil cerita seorang pelacur yang insaf. Kemudian dia pindah ke tempat yang lebih kondusif, hijrah istilahnya. Di tengah jalan dia bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Dia bantulah anjing itu untuk mendapatkan air. Setelah itu dia pun melanjutkan perjalanannya dan qadarullah dia meninggal di tengah jalan. Belum sampai ke tempat hijrahnya dia sudah meninggal. Dan Allah menetapkan dia sebagai calon penghuni surga. Apa amal solehnya? Amal solehnya pertama iktikad baik, dia ingin memperbaiki diri, dia sudah insaf dan dia ingin hijrah. Hijrah adalah satu amalan yang diajarkan dalam syariat Islam. Ya. Hijrah secara fisik dari tempat yang banyak godaan untuk bermaksiat ke tempat yang lebih kondusif, itu bagian dari hijrah namanya. Nah, itu dilakukan oleh si pelacur ini, ya. Kebaikannya yang kedua adalah dia menolong anjing yang kehausan. Cuma itu amal kebaikannya, tidak ada yang lain. Tapi dengan iktikad baiknya itu Allah memberi apresiasi surga kepada dia. Amal solehnya gak banyak. Ya, yang paling utama adalah iktikad baik. Ya. Contoh berikutnya, seseorang yang telah membunuh 99 orang. Ya, dia datang ke seorang rahib. Kalau aku insaf, tobatku diterima enggak? Si rahib tadi mengatakan, enak banget kamu. Kamu sudah membunuh 99 orang. Ya, banyak nyawa yang telah kamu hilangkan. Ya, karena jawabannya yang ketus, kesel ini dia. Dia bunuh si rahib tadi. Sehingga lengkap 100 orang. Gitu. Ya, genap 100 orang. Kemudian dia tanya lagi ke rahib yang lain. Ya, dan ternyata rahib yang lain ini lebih bijak. Dan dia menjawab bahwa tiada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus bertaubat dan kemudian harus pindah ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih mendukung kamu untuk beramal soleh. Istilahnya hijrah ya dalam syariat Islam. Ya, maka itu pun dia lakukan. Di tengah jalan dia meninggal, qadarullah, dia meninggal di tengah jalan. Ada dua malaikat yang berdebat. Ini laki-laki ini pantasnya dikenakan azab atau tetap bisa mendapatkan rahmat Allah karena dia sudah bertaubat. Saat perdebatan itu berlangsung, Allah utus malaikat yang ketiga, ya, untuk menceritakan kepada keduanya agar mengukur si laki-laki tadi, mantan pembunuh ini,
lebih dekat ke kampung halamannya atau ke tempat tujuan hijrahnya. Kalau lebih dekat ke tempat hijrahnya, maka akan ditetapkan rahmat Allah kepada dirinya. Diukurlah ya oleh malaikat tadi, lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat hanya sejengkal saja selisihnya ke tempat hijrahnya. Maka ditetapkanlah dia sebagai calon penghuni surga. Apa amal solehnya? Tidak ada lain kecuali dia punya itikad baik untuk memperbaiki diri. Nah, makanya tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi itikad baik kita yang ingin menjadi orang yang soleh dengan segala keterbatasan kita. Atau ketika ada seorang muslim yang melalaikan sholat di masa yang lalu misalnya kan, sekarang sudah insaf. Bagaimana dengan sholat-sholat yang lalu? Saya kuatkan pendapat yang kedua tadi. Cukup istighfar, taubat dengan serius, kemudian memperbaiki diri. Allah akan melihat itikad baik dari orang itu seperti apa. Kalau dia benar-benar insaf, dia tidak pernah akan melalaikan satu sholat pun. Gitu. Ya. Dan Allah akan beri apresiasi. Ya, si mantan pelacur tadi dan mantan pembunuh tadi tidak banyak amalan solehnya, dia ditetapkan menjadi calon penghuni surga. Bagaimana yang sempat beramal? Gitu. Tentunya lebih afdol kan? Ya. Si pembunuh dengan si pelacur tadi nggak sempat beramal, tetapi Allah tetapkan mereka sebagai calon penghuni surga. Bagaimana yang sempat beramal? Secara logika tentunya lebih baik, ya, lebih afdol, gitu. Ya. Jadi setiap apa yang terjadi pada diri kita, semuanya itu ada jawabannya, semuanya itu ada solusinya. Kalau itu berkaitan dengan ibadah mahdhah, kita harus ingat kata kuncinya Allah nggak butuh ibadah-ibadah kita. Ya. Yang Allah perhatikan dari kita adalah itikad baik. Kita benar-benar ingin jadi orang soleh atau enggak. Itu yang Allah sedang pantau dari diri kita 24 jam dalam sehari. Ya, jadi nggak bisa dimanipulasi. Allah Maha tahu juga kalau ada yang kemudian memperalat masalah-masalah fikih gitu. Ya sudah kalau begitu saya nggak usah sholat dulu deh. Ya, nanti aja kalau udah umur 40 tahun saya akan insaf gitu. Allah Maha tahu tentang niat setiap kita. Modus setiap manusia Allah tahu, itu masalahnya, ya. Jadi jangan main-main, jangan gambling gitu, ya. Jangan-jangan, ya menurut dia itu bisa Allah akan mengampuni dan bisa dapat kebaikan, ya dengan mensiasati gitu istilahnya ya. Ya. Ternyata nanti di akhirat nggak dapat apa-apa gitu, ya karena dia telah memperalat, gitu ya, telah memperalat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Maha Pengampun, tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kalau gitu bermaksiat dulu deh. Ya, nanti kan bisa istighfar gitu. Itu artinya memperalat ya, memperalat syariat Allah. Allah Maha tahu tentang niat yang ada di dalam dada kita. Jadi ini yang berkaitan dengan ayat ini, tidak panjang di dalam tafsirnya ya. Hafidhu ala sholawat, kita wajib menjaga sholat kita. Di akhirat nanti yang pertama kali akan dihitung oleh Allah adalah sholat kita. Ya, kalau ada seorang muslim yang sholatnya berantakan, ya udah, yang lainnya udah nggak usah deh, nggak usah dihitung lagi. Sholatnya udah berantakan, bagaimana yang lainnya? Atau maksudnya kalau seorang muslim itu sholat, dia akan mempunyai kekuatan
untuk mengamalkan dengan baik amalan-amalan yang lain. Kalau sholat kita baik, itulah yang akan menopang amalan-amalan kita yang lainnya, baik yang nuansanya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Ya. Karena yang Allah inginkan, sholat yang kita tegakkan itu tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah diri kita dari berbuat keji dan berbuat kemungkaran. Ya. Jadi kalau sholat kita benar, pasti akan terjadi perubahan karakter pada diri kita. Ya. Dari baik menjadi lebih baik, dari kurang baik menjadi baik. Ya. Harus terjadi itu, karena memang itulah maksud sholat, yang tujuan sholat yang Allah syariatkan adalah tanha anil fahsya wal munkar. Gitu. Ya. Jadi ada nuansa hablum minan nasnya. Orang yang rajin sholat seharusnya perangainya kepada orang lain itu baik. Ya. Perangainya kepada tetangga-tetangganya itu baik. Seharusnya seperti itu. Karena wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah enggak butuh sholat kita. Gitu. Sholat yang kita tegakkan, yang kita tunaikan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita kuat mengarungi kehidupan di dunia ini. Penopangnya adalah sholat kita, supaya kita bisa lebih baik beribadah kepada Allah, bisa berbuat baik kepada sesama. Penopangnya adalah sholat yang kita tegakkan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dengan demikian, apa gunanya seorang muslim ketika dia sholat sampai nangis-nangis, sementara dalam kehidupan kesehariannya dia jahat ke tetangganya, dia suka menzolimi orang lain, tapi dia rajin sholat. Nah, ini aneh kalau ada yang seperti ini. Ya, udah gagal faham ya, terhadap sholat yang dia biasa lakukan. Ya. Jadi gampang untuk mendeteksi sholat kita sudah khusyuk atau belum. Apa tanda-tanda sholat khusyuk? Wallahu a'lam. Ya, yang saya fahami, sholat khusyuk itu adalah sholat yang berdampak kepada hablum minan nas. Ya. Bukan sholat yang sampai nangis-nangis gitu. Itu juga baik, ya, itu juga baik. Tetapi itu tidak optimal. Menurut Allah yang mensyariatkan sholat yang disyariatkan Allah itu ketika sudah kita tunaikan akan berdampak kepada perubahan karakter kita. Tanha anil fahsya wal munkar. Itu yang Allah inginkan. Kalau itu terjadi pada diri kita, berarti sholat kita khusyuk. Ya, sambil kita tambal supaya semakin khusyuk lagi gitu. Ya. Semakin kita tidak mengingat apapun setiap kali kita sholat. Yang kita ingat kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, kalau yang sisi itunya ya sedikit demi sedikit kita benahi. Ya, tetapi dari samaratnya, ya, dari buah dari sholat yang kita tunaikan harus tanha anil fahsya wal munkar, karena memang itulah yang Allah inginkan. Ya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan tentang fungsi sholat sunnah. Bahwa sholat sunnah kita akan berfungsi untuk menyempurnakan sholat wajib yang kurang atau tidak sempurna. Akan ditambal oleh sholat sunnah yang kita lakukan
Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya. Puasa Ramadan dapat ditambal kekurangannya selain dengan zakat fitrah, ya, juga dengan menunaikan puasa-puasa sunnah. Ya. Wallahu alam, ini yang berkaitan dengan tafsir ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan tentang perbedaan pendapat sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Ada yang mengatakan sholat wusta dari kata wasat. Wasat artinya tengah. Wasitun artinya penengah, wasit. Ya. Wusta adalah sifat dari sholat. As-sholatil wusta, sholat pertengahan. Nah, sebagian ulama mengatakan sholat subuh, yang lain mengatakan maghrib. Ada juga yang berpendapat zuhur, ada yang berpendapat sholat asar, sholat isya, salah satu sholat fardu, semua sholat fardu disebut sholat wusta, sholat isya dan sholat subuh, sholat berjamaah, sholat jumat, sholat khauf, sholat idul fitr, sholat idul adha, sholat witir, sholat duha. Ya, jadi ini pendapat-pendapat seputar sholat wusta itu apa? Sholat wusta adalah sholat subuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta melalui Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dari Abu Raja al-Utaridi yang mengatakan bahwa ia pernah sholat subuh bermakmum kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas membaca doa kunut seraya mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia berkata, inilah sholat wusta yang diperintahkan kepada kita agar kita berdiri di dalamnya seraya membaca doa kunut. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin dari kata kunut. Sholat wusta adalah sholat subuh. Berarti di sholat subuh ada kunut. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada yang mengatakan gak ada landasannya kunut di sholat subuh itu, nah itu perlu belajar lagi kayaknya. Ya. Walaupun lah ya, katakanlah ini pandangan Ibnu Abbas ini lemah dan seterusnya, ya. Tapi dalam perdebatan fikih tidak boleh mengatakan pendapat lain itu sesat, nggak boleh, atau malah bid'ah gitu. Padahal Ibnu Abbas pernah berpendapat seperti itu. Masa sih Ibnu Abbas bid'ah? Gitu. Seorang ahli fikih dari kalangan sahabat dikatakan bid'ah. Itu kan walaupun gak ada yang mengatakan itu. Tapi ya kesimpulannya adalah itu. Kalau sekarang ini ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Ya, padahal Ibnu Abbas pernah berpendapat seperti itu. Gitu, ya. Jadi dalam urusan fikih, ya, dalam masalah khilafiyah itu tidak bisa disematkan istilah bid'ah, itu nggak bisa. Fikih berkunut di sholat subuh itu bid'ah, saya kira ini keterlaluan gitu, berlebihan, ya, alias lebay gitu. Ya, jadi nggak bisa, ini mau suruh urusan fikih, ya. Kalau dalam urusan fikih selama ada dalilnya, ya, walaupun dalilnya itu hadisnya lemah, dhaif, ya tetap dipandang gitu, tetap punya kedudukan. Masalah mana yang mau kita pilih ya terserah kita. Ya, kita mau lebih baik keislaman kita atau tidak gitu kan? Ya tentunya yang kita pilih adalah pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat. Hal inilah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah seraya berdalilkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan membaca doa kunut. Doa kunut menurut Imam Syafi'i disyariatkan di dalam sholat subuh. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sholat ini dinamakan wusta karena mengingat tidak dapat diqashar dan terletak di antara dua sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat yang dapat diqashar. Jadi sholat subuh letaknya antara sholat asar,
letaknya antara sholat zuhur dan asar, ya, dan maghrib dan isya. Di tengah-tengahnya sholat subuh 2 rakaat, maka disebut sholat wusta, sholat pertengahan, gitu. Di dalil yang lain, di sholat subuh itu ada kunut, dan di ayat 238 ini ada disinggung waqumu lillahi qanitin. Ya, secara harfiah qanitin artinya orang-orang yang tunduk. Ya, tapi ditakwilkan oleh Ibnu Abbas dan juga Imam Syafi'i, ya, sebagai kunut. Qanitin itu maksudnya berarti kalaulah sholat wusta itu sholat subuh, berarti ada kunut di sholat subuh, ya. Ini pendapat yang mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Ada juga yang berpendapat sholat wusta adalah sholat maghrib, karena letak waktunya di antara 2 sholat jahriyah di malam hari dan 2 sholat siang yang sirriyah. Jadi ini masuk logika juga kan? Ya. Satu-satunya sholat yang ganjil adalah sholat maghrib. Jadi sholat maghrib berada di antara sholat-sholat yang genap. Gitu. Ada juga yang mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur, dan ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Ya. Nah, inilah yang benar, inilah yang kuat. Sholat wusta adalah sholat asar. Imam Tirmizi dan Imam Baghawi mengatakan bahwa hal inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lain-lainnya. Al-Qadhi Al-Mawardi mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang saya bacakan ini adalah uraian Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, ya. Ini bukan poin-poin dari saya, bukan. Saya hanya sekedar membacakan. Jadi Imam Mawardi ini seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, wafat tahun 450 Hijriah. Imam Syafi'inya sendiri wafat tahun 204 Hijriah. Jadi jarak antara Imam Mawardi dan Imam Syafi'i lebih kurang 250 tahun jaraknya, ya. Jadi Imam Mawardi seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir pun bermazhab Syafi'i. Gitu, ya. Jadi seharusnya tafsir Ibnu Katsir dijadikan sebagai rujukan resmi mazhab Syafi'i, karena Imam Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i, ya. Kita lanjutkan dulu. Al-Qadhi Al-Mawardi mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Al-Hafidh Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ahli athar, ahli hadis. Abu Muhammad Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya mengatakan hal ini yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati di dalam kitabnya yang berjudul Kashful Ghita fi Tabyini Salatil Wusta, yang menyingkap tabir rahasia salat wusta, mengatakan telah dinaskan, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Beliau meriwayatkannya dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, Abdullah bin Amr, Samurah bin Jundub, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Siti Aisyah radhiyallahu anhum, menurut pendapat yang sahih dari mereka. Ya, jadi banyak, ya, sahabat yang meriwayatkan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Ubaidah Ibrahim An-Nakhai, Razin, Zur bin Hubaish, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, Al-Kalbi, Muqatil, Ubaid bin Maryam, dan lain-lainnya mengatakan bahwa pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal.
Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad berpandangan menguatkan sholat wusta adalah sholat asar. Sementara gurunya Imam Syafi'i berpandangan sholat wusta adalah sholat subuh. Ya. Al-Qadhi Al-Mawardi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibnul Munzir pernah mengatakan pendapat inilah yang sahih dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, ya, dan Muhammad, dipilih oleh Ibnu Habib Al-Maliki. Jadi di antara para ulama banyak yang menguatkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ya. Dalil yang memperkuat pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Muslim, dari Syitir, dari Syakal, dari Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam perang Ahzab, syaghaluna anis sholah, syaghaluna anis sholatil wusta, sholatil asri, mal Allahu qulubahum wa buyutahum nara. Thumma sallaha bainal isya'ain al-maghrib wal isya. Mereka maksudnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang saat itu sedang diperangi oleh Rasulullah setelah perang Ahzab. Mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan sholat asar itu di antara maghrib dan isya, artinya mengqadha. Ya, sholat asar yang tidak sempat mereka laksanakan pada waktunya ba'da sholat maghrib. Jadi inilah dalil yang kuat, ya, bahwa sholat wusta adalah sholat asar, karena Rasulullah secara langsung mengatakan syaghaluna, ya, atau syaghaluna anis sholatil wusta sholatil asri. Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah telah menyibukkan kami sehingga kami tidak sempat menunaikan sholat wusta. Maksudnya adalah sholat asar, kata Rasulullah. Ya. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatul wusta sholatul asri. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa Imam Syafi'i misalnya dan yang lain-lainnya mengatakan sholat wusta itu sholat selain sholat asar? Mungkin mereka tidak pernah mendapatkan hadis ini, dan itu bukan aib bagi ulama-ulama kita. Ya. Karena peredaran hadis di zaman mereka itu tidak seperti di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang kita gampang untuk mengakses hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangankan di zaman para ulama kita, di zaman saya kuliah dulu di tahun 91 sampai 95, ketika akan mengecek satu hadis saja, ini diriwayatkan oleh siapa hadis ini, sahih atau tidak, itu bisa 3 hari 4 hari baru ketemu. Ya. Sementara sekarang ini nggak sampai setengah menit, tidak sampai 30 detik bisa ketemu sebuah hadis itu diriwayatkan oleh siapa, hadisnya sahih atau tidak, dan apa alasan kalau itu tidak sahih. Kurang dari 30 detik bisa. Ya. Saya punya aplikasi itu di laptop saya ini, ya, aplikasi hadis, ya. Jawami'ul Kalim 4.5 namanya, ya, yang diterbitkan di Qatar tahun 2010, menghimpun 1.400 buah kitab hadis, 1.400 judul kitab hadis.
Itu sudah diinput semuanya. Bukan 1400 jilid ya, 1400 judul. Setiap judul bisa 20 jilid, bisa 13 jilid, berjilid-jilid. Ya. Sudah diinput semuanya sehingga terbentuklah satu aplikasi yang namanya Jawamiul Kalim. Nah, di situ kita tinggal ketik innamal amalu binniyat. Nah, kita ketik saja. Kemudian enter, akan keluar hasilnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim di kitab apa. Ya, kemudian kita pun bisa mengecek itu sahih atau tidak. Tinggal sekali klik, kemudian klik yang kedua muncul grafiknya gitu. Kurang dari 30 detik. Subhanallah. Ya. Saya berpikir coba dari dulu saya punya ini gitu. Itu tugas-tugas dari dosen bisa cepat terselesaikan gitu. Ya, tapi qadarullah lah ya. Artinya hikmahnya cara manual saya bisa, cara yang otomatis saya juga bisa gitu. Alhamdulillah jadi ilmunya bertambah ya. Jadi wajar kalau ulama-ulama kita terdahulu ya, berbeda pendapat seputar sebuah hadis atau satu permasalahan karena memang peredaran hadis di zaman mereka itu tidak sebagaimana di zaman kita. Kalau mereka mau punya banyak bahan hadis, mereka harus rajin berjalan dari satu kota ke kota lainnya. Benar-benar jalan, bukan naik kendaraan. Ya. Yang jalan kaki mereka atau kaki unta gitu. Paling mewah kaki kuda. Naik kuda itu paling mewah. Tapi jarang-jarang ulama kita punya kuda. Gitu. Ya. Jadi bukan aib bagi para ulama kita kalau mereka mempunyai satu pendapat tapi kemudian terbukti bahwa pendapat mereka keliru, itu bukan aib bagi mereka. Gitu. Itu wajar. Ya, mereka juga manusia biasa. Yang luar biasanya atau sebelumnya saya bacakan ini dulu ya. Pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir ini lahir tahun 700 Hijriah ya, wafat tahun 774 Hijriah. Kita sekarang ini 1444 Hijriah. Berapa tahun jaraknya? 700 tahun ya dengan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir 774 wafatnya, Imam Mawardi wafatnya 450. 300 tahun jaraknya. Imam Syafi'i wafatnya 204. Jaraknya dengan Imam Mawardi 200 tahun. Ya, jaraknya dengan Imam Ibnu Katsir 500 tahun. Ya. Jadi inilah kecanggihan ulama-ulama kita. Walaupun jaraknya ratusan tahun, karena metodologi riwayat itu, ya, jadi bisa dirunut ilmunya. Si fulan seorang ulama dapat ilmu itu dari mana? Oh, dari gurunya si fulan. Gurunya dari siapa? Dapat ilmu itu dari si fulan. Itu bisa dirunut sampai ke Rasulullah SAW. Ya, nama-nama mereka diabadikan di kitab-kitab Rijalul Hadis namanya. Ya, jadi setiap nama yang muncul dalam periwayatan sebuah hadis harus ada di dalam kitab-kitab itu. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti hadisnya dhaif. Berarti orang yang dimaksud adalah orang yang tidak dikenal alias majhul. Ya. Semua pendapat mengenai sholat wusta ini dinilai lemah bila dibandingkan dengan pendapat sebelumnya. Sesungguhnya pokok pangkal perselisihan ini terpusat pada sholat subuh dan sholat asar. Sholat wusta itu yang kuat sholat subuh atau sholat asar. Sunnah hadis sahih menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Maka hal ini dapat dijadikan pegangan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir latar belakang ilmunya adalah ilmu hadis. Makanya beliau punya gelar Al-Hafidh Ibnu Katsir. Di antara riwayat-riwayat hadis yang beliau kuasai adalah riwayat hadis yang berkenaan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran.
Makanya beliau menghimpunnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini isinya hadis sesungguhnya gitu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah yang hidup 150 sampai 204 pernah mengatakan, kullu ma qultu, ini juga saya sitir dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Kullu ma qultu fakana 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli mimma yasih fa haditsun nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Semua pendapatku lalu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berbeda dengan pendapatku, maka hadis Nabi lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian mengikuti pendapatku. Ini pesan Imam Syafi'i. Ya. Yang lebih utama kita ikuti adalah hadis sahih, bukan pendapat fulan, bukan pendapat fulan. Ya, kalau kita sudah menemukan hadis sahih itu lebih utama untuk kita amalkan. Khususnya dalam konteks sholat wusta. Imam Syafi'i mengatakan sholat subuh. Sementara hadis sahih mengatakan sholat asar. Yang lebih tepat yang mana? Kata Rasulullah atau kata Imam Syafi'i? Kata Rasulullah kan? Dan Imam Syafi'i nggak salah. Ya. Beliau berpendapat sesuai dengan landasan hukum yang beliau kuasai di zamannya, yang kemudian di kemudian hari terkonfirmasi bahwa itu lemah. Yang kuat adalah yang berikutnya yang tidak dikuasai oleh Imam Syafi'i, bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Dan Imam Syafi'i pun telah mengantisipasi kekeliruannya itu dengan mengatakan, kalau nanti ada ditemukan hadis sahih yang isinya bertentangan dengan pendapatku, maka mazhabku adalah hadis sahih itu. Jangan kalian ikuti pendapatku yang bertentangan dengan hadis sahih itu. Ini pesan Imam Syafi'i. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada sebagian kalangan umat Islam sekarang ini yang menggandrungi hadis sahih gitu. Ingin mengamalkan amalan-amalan yang terkonfirmasi bahwa dalilnya dari hadis sahih. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Semangatnya sudah baik, semangatnya sudah benar, tinggal dibimbing saja gitu. Ya. Yang punya semangat yang seperti itu pun jangan cepat-cepat menyalahkan ya mereka yang belum punya semangat untuk mengacu kepada hadis-hadis yang sahih. Ya sudah masing-masing aja dulu lah ya, sampai penataan hukum Islam di Indonesia ini semakin baik di kemudian hari. Kalau sekarang ini kan nggak ada wasitnya kan. Semuanya kan masing-masing, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, ya, masing-masing berpendapat dan beramal. Sesekali salah satu kelompok menyalahkan kelompok yang lainnya, sementara wasitnya nggak ada. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa dikatakan yang ini benar, ini salah, nggak bisa karena nggak ada wasitnya. Ya. Wasitnya siapa? Ulama, MUI. Gitu. Yang resmi itu MUI, itulah yang berhak, bukan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, itu nggak berhak karena mereka berada di kelompoknya gitu kan, itu nggak fair gitu. Ya. Yang idealnya, yang berwenang untuk memutuskan itu adalah ulama yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini ya Majelis Ulama Indonesia. Ya. Mereka lah yang hendaknya melerai ya untuk menyatakan dari dua pandangan ini yang sahih yang mana gitu ya, secara objektif gitu ya. Tapi untuk mencari hal yang objektif seperti itu juga susah
Karena ulama-ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia pun berasal dari ormas-ormas yang ada di masyarakat kita. Ya. Untuk objektif itu saya kira tantangannya besar. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau di kemudian hari urusan keislaman di Indonesia ini sudah semakin baik, ya semoga ini bisa diatasi dengan baik. Ya, ini sudah teratasi di Malaysia, sudah baik mereka karena ada hakimnya, ada wasitnya gitu. Di Brunei udah baik, relatif baik. Di Saudi Arabia pun relatif baik. Ya, di Indonesia ini yang bebas banget gitu ya. Aliran sesesat apapun itu bisa ada di Indonesia. Jangankan yang benar-benar ya, yang sesat aja dibiarkan, gitu ya. Jadi wajar kalau dinamikanya luar biasa, ya. Pembubaran pengajian misalnya, ya ingin ada acara Hijrah Fest di Surabaya tidak diizinkan oleh MUI setempat, ya. Yang seperti itu wajar kalau itu bisa terjadi, ya karena memang belum ada panduan yang baku seputar hal itu, ya. Jadi ini poin penting yang ingin saya tegaskan di pertemuan kita ini, selain tafsir tentang sholat wusta itu apa, ya, cerita polemik tentang sholat wusta yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, ya. Lanjutannya di sini, Musa Abul Walid Ibnu Abil Jarud meriwayatkan dari Imam Syafi'i yang mengatakan, idza shahhal hadits wa qultu qaulan fa ana raji'un an qauli wa qailun bidzalik. Apabila ada hadis sahih sedangkan aku mempunyai pendapat lain, maka aku mencabut kembali pendapatku dan merujuk kepada hadis sahih tersebut. Demikianlah keutamaan dan ketulusan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Jejaknya itu ternyata diikuti pula oleh saudara-saudaranya dari kalangan para imam rahimahumullah, kata Imam Ibnu Katsir. Berangkat dari pengertian tersebut, maka Imam Mawardi memutuskan bahwa mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Padahal dalam qaul jadid Imam Syafi'i menaskan bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Jadi Imam Mawardi mengatakan pandangan Imam Syafi'i sholat wusta itu sholat asar. Dari tadi kan sudah jelas Imam Syafi'i mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Tapi Imam Mawardi sekali lagi memastikan pandangan Imam Syafi'i yang benar, yang terupdate adalah sholat asar. Pendapat ini ternyata didukung oleh sejumlah ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Akan tetapi dari kalangan ahli fikih mazhab Syafi'i ada yang menolak bahwa sholat wusta sebagai sholat asar. Dan mereka bersikeras bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat subuh saja. Ini yang sudah menjadi kenyataan gitu, ya. Imam Mawardi mengatakan bahwa di antara mereka ada yang meriwayatkan masalah ini dua pendapat. Untuk lebih jelasnya rincian mengenai masalah ini di antara sanggahan dan bantahan pendapat di dalam kitab lain yang telah kami tulis khusus untuk masalah tersebut. Jadi Imam Ibnu Katsir menulis tulisan kecil seputar sholat wusta. Gitu. Pandangan ulama seputar sholat wusta dikumpulkan dalam satu tulisan tersendiri oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi ringkasannya Imam Mawardi mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh, itu pandangan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan dulu, kalau nanti ditemukan hadis yang sahih maka itulah mazhabku, walaupun itu bertentangan dengan pendapatku. Jadi nasihat Imam Syafi'i inilah yang jarang-jarang didengar oleh penganut mazhab Syafi'i. Gitu. Ya. Imam Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, tapi dalam banyak hal beliau berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i.
ini panjang kalau kita uraikan di pertemuan ini. Ya jadi asik gitu kalau kita belajar gitu ya. Belajar fikih itu asik gitu. Ya. Banyak memang pilihan, tapi dari banyak pilihan itu kita mau memilih yang mana gitu. Mau memilih saklek, apa kata Imam Syafi'i itu yang diamalkan, itu satu pilihan. Sebagaimana yang kenyataan yang disebutkan di sini juga kan, ya bahwa ulama-ulama mazhab Syafi'i kekeh dia, sholat wusta pokoknya itu sholat subuh titik, gitu. Ada yang seperti itu, ya, itu real yang seperti itu. Nah, itu juga pilihan. Nah, tapi urusan ibadah kan urusan masing-masing kan. Di akhirat nanti kita tidak akan ditanya tentang mazhabmu apa, enggak ditanya. Yang Allah tanya adalah apa ilmumu? Oh ilmuku Quran dan Sunnah, itu jawabannya. Gitu. Jadi kita tidak ditanya tentang mazhab kita apa nanti di akhirat. Dan yang akan ditanya adalah masing-masing sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka mendatangi Allah sendiri-sendiri, nggak ingat orang tua, nggak ingat anak, nggak ingat tetangga. Ya, yang difikirkan adalah keselamatan diri sendiri. Nah, itu cerita kita nanti di akhirat seperti itu. Jadi di dunia ini ketika ada masalah fikih yang banyak pilihan, ya tentunya kalau kita ingin selamat, benar-benar selamat di akhirat, yang kita pilih adalah yang landasannya kuat gitu. Dari banyak pilihan itu yang kita pilih mana yang hadisnya sahih. Nah, itulah yang kita ambil. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Berarti salat kita harus semirip mungkin dengan salatnya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kita rujuk setiap amal gerakan sholat kita, bacaan sholat kita ke dalilnya. Kita bersedekap di dada misalnya atau di atas pusar. Ini dalilnya apa? Minimal kita harus pernah baca minimal sekali seumur hidup. Ya. Karena kan rata-rata kalau kita ditanya, kalau bapak-bapak ibu ditanya, sholat yang barusan ditunaikan, sholat subuh yang barusan ditunaikan itu belajarnya kapan? Terakhir belajar sholat kapan? Kebanyakan menjawab waktu SD. Jadi belum diupdate itu ilmunya. Ya. Seharusnya kita terus punya semangat untuk mengkonfirmasi. Ya. Doa iftitah kita, wajhatu wajhiyah atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu pernah kita cek enggak itu landasan hukumnya apa? Kenapa kita baca wajhatu wajhiyah? Pernah baca enggak hadisnya? Ya. Apa yang kita amalkan dalam sholat kita harus ada dalilnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Sholat kita harus semirip mungkin dengan cara sholat Rasulullah SAW. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk, yakni khusyuk rendah diri dan tenang berada di hadapannya. Jadi qanitin di sini artinya khashi'in, dengan khusyuk. Inna fi sholati la syughlan, sesungguhnya di dalam sholat benar-benar ada kesibukan. Ya, seringkali kita disibukkan oleh pemikiran kita sendiri ketika kita sedang sholat. Sebelum sholat kita nggak kepikiran untuk atau tentang apa yang mau kita makan nanti siang, nggak kepikiran. Tapi ketika sholat kepikiran gitu. Ya. Sebelum sholat kita lupa naruh kunci di mana. Ketika sholat teringat itu, oh ternyata saya meletakkan kunci itu di sana. Gitu. Teringatnya waktu sholat. Ya, Rasulullah dulu pernah mengatakan, inna fis sholati la syughlan, sesungguhnya di dalam sholat benar-benar ada kesibukan. Jangan dipenuhi dengan kesibukan lain. Sholat itu sendiri udah satu kesibukan. Jangan ditambah dengan memikirkan kesibukan yang lain. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika berbicara di dalam sholatnya,
Sesungguhnya sholat ini tidak layak dilakukan padanya sesuatu pun dari pembicaraan manusia. Melainkan sholat itu adalah tasbih, takbir dan zikrullah. Jadi kita tidak boleh berbicara di dalam sholat. Ada sholat yang kita boleh bicara di dalamnya. Kira-kira sholat apa itu Pak? Sedang sholat tapi boleh ngobrol. Sholat apa itu? Ada yang tahu? Lebih spesifik Pak, sunnah yang gimana? Gitu. Sholat sunnah apa? Jawabannya tawaf. Saat kita bertawaf di sekeliling Ka'bah itu sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Dan saat tawaf kita boleh berbicara. Tapi disarankan jangan berbicara yang tidak dibutuhkan gitu. Ya, jadi boleh. Ya, jadi kalau ada pertanyaan sholat apa yang di dalamnya boleh ngobrol, ya, boleh bicara, yaitu tawaf. Tawaf sama dengan sholat. Ya. Kesimpulannya, sholat wusta adalah sholat asar menurut pendapat yang paling rajih dan berdasarkan hadis yang sahih. Ulasan dalam tafsir ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir menggambarkan betapa perbedaan pendapat itu adalah nyata terjadi di antara para ulama dan penyelesaiannya harus berlandaskan ilmu, bukan perasaan, bukan emosi. Ya. Sikap objektif Imam Mawardi dan Imam Ibnu Katsir yang mana keduanya bermazhab Syafi'i tentang dalam tanda kutip kekeliruan Imam Syafi'i rahimahumullah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Gitu. Walaupun mereka bermazhab Syafi'i, tetapi dalam urusan sholat wusta tetap mazhab mereka adalah sholat wusta, sholat asar. Padahal Imam Syafi'i mengatakan sholat subuh. Jika ada pendapat ulama yang berbeda dengan hadis sahih, maka hadis sahih yang lebih diprioritaskan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pelajaran itulah yang saya sendiri, saya pribadi sangat tergugah gitu ya. Sangat merasa ini satu ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Ya, ketika saya sampai ke ayat 238, tafsir ayat 238 surat Al-Baqarah ini ternyata uraiannya luar biasa gitu. Ya, uraiannya luar biasa dan memotivasi saya pribadi untuk lebih rajin lagi baca gitu. Ya mungkin masalah kita, ya, masalah umat Islam kenapa gontok-gontokan ya, perbedaan pendapatnya sering meruncing karena mungkin nggak baca gitu, nggak merujuk ke kitab. Ya. Kalau kita merujuk ke kitab asalnya, ya tentang apa yang diperdebatkan, niscaya akan berkurang akan bertambah ilmu kita dan perbedaan pendapat itu akan intensitasnya akan berkurang gitu. Kita akan memahami oh ternyata pendapat ini memang sebenarnya ada dasarnya gitu. Walaupun dasarnya itu kurang kuat. Ya. Walau bagaimanapun ada dasarnya gitu. Ya, jadi nggak bisa untuk dituding itu amalan bid'ah, itu nggak bisa. Apa hukumnya seorang muslim mengamalkan hadis dhaif? Apakah langsung dituding oh dia bid'ah, dia melakukan amalan bid'ah karena hadisnya dhaif? Enggak ada seorang ulama pun yang memfatwakan itu. Ya. Yang bid'ah itu adalah yang melakukan satu amalan itu tidak pernah disebutkan oleh sebuah hadis pun walaupun dhaif. Ujuk-ujuk ada amalan itu. Ya, itu namanya bid'ah. Sholat subuh jadi 3 rakaat misalnya ya, itu bid'ah karena nggak ada dasarnya ya. Kalau membaca kunut di sholat subuh walau bagaimanapun itu banyak dalilnya gitu. Katakanlah dalil-dalil itu dhaif semua, walaupun dhaif berarti itu ada dasarnya gitu kan ya, ada asal muasalnya ya. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh dituding sebagai amalan yang bid'ah. Saya terus terang kaget gitu ketika ada yang mengatakan menuding itu bid'ah gitu dalam satu ceramah yang ada di YouTube.
Jadi ada seorang penceramah mengatakan itu bid'ah. Ini berani banget ini orang. Ya. Kemudian saya cek, dapat ini uraian ini. Allahul musta'an. Ya. Jadi ketika kita rajin baca, rajin ngaji, kita akan dapat ilmu yang lebih. Ketika kita akan bersikap kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, enak jadinya kan. Ya. Kita nggak cepat-cepat menyalahkan orang lain karena kita udah ngerti. Urusan ini ada yang penting dia sholat, kok dia pakai kunut atau tidak pakai kunut, berarti dia sudah sholat subuh. Ya. Yang tidak sholat subuh pagi ini masih banyak. Ya. Kenapa tidak kita dakwahi mereka supaya mereka sholat subuh? Itu kan lebih berharga kan, lebih bermanfaat daripada kita bersitegang yang mengurusi tentang kunut gitu ya. Padahal kita sudah sama-sama sholat. Ya. Jadi kita pindahkan ya prioritas dakwah kita kepada hal yang bermanfaat bagi umat Islam secara lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.